Bismillahirrahmanirrahim. Kematian pendurhaka. Adapun pendurhaka, nyawanya diambil secara paksa, sehingga wajahnya seperti orang yang memakan buah yang sangat pahit. Malaikat pencabut nyawa berkata, "Keluarlah wahai jiwa yang jelek, dari jasad yang jelek." Tiba-tiba ia menjerit dengan jeritan yang lebih keras daripada ringkikan keledai. Kemudian Israel menyerahkannya kepada para malaikat Zabaniyah yang berwajah buruk, berpakaian hitam dan berbau busuk. Di tangan mereka ada tenunan kasar dari rambut. Mereka melipatnya, lalu mengubah diri manusia menjadi sebesar belalang. Orang kafir lebih besar tubuhnya dari orang mukmin, yaitu jisim di akhirat. Dalam hadis-hadis sahih disebutkan bahwa gigi geraham orang kafir itu di neraka sebesar gunung Uhud. Disebutkan bahwa jiwa itu diterbangkan hingga sampai di pintu langit dunia. Al-Amin, yaitu Jibril, mengetuk pintu, lalu ditanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Saya adalah Qayail." Ia ditanya lagi, "Siapakah yang bersamamu?" Al-Amin menjawab, "Fulan bin Fulan, dengan nama paling jelek dan paling dibenci di dunia." Lalu dikatakan kepadanya, tidak ada ucapan selamat baginya. Pintu-pintu langit tidak dibukakan untuknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum." Ketika Al-Amin mendengar perkataan ini, ia melepaskannya dari tangannya hingga ruh itu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Aduhai, betapa hina orang yang mengalaminya. Ketika sampai di bumi, para malaikat Zabaniyah memperebutkannya dan membawanya ke Sijjin, yakni batu besar tempat berlindungnya ruh para pendurhaka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, jiwa mereka dikembalikan dari Al-Kursi ke kuburan-kuburan mereka. Ini adalah bagi mereka yang mati dalam menganut syariatnya dan dipersaksikan pemandian dan penguburannya. Orang musyrik tidak dipersaksikan sedikit pun dari hal-hal tersebut, sebab ia telah diterbangkan. Orang munafik pun seperti itu. Ia dikembalikan sebagai jiwa yang dibenci dan terusir ke kuburannya. Sedangkan orang-orang yang melampaui batas dari kalangan orang-orang mukmin, ihwal mereka berbeda-beda. Di antara mereka ada yang ditolak solatnya, sebab apabila solat hamba itu dicela, solat tersebut dilipat seperti dilipatnya pakaian, lalu dipukulkan ke wajahnya. Kemudian ia dibawa naik. Solat berkata, "Allah menelantarkanmu sebagaimana engkau dulu telah menelantarkanku." Ada yang ditolak zakatnya sebab ia mengeluarkan zakat semata-mata agar dikenal sebagai orang dermawan. Kadang-kadang ia memberikannya di hadapan para wanita, lalu dengannya ia menarik perhatian mereka. Saya pernah melihatnya. Semoga Allah melindungi kita agar kita tidak mengalaminya. Ada orang yang ditolak puasanya sebab ia berpuasa dari makan dan minum, tetapi tidak berpuasa dari perkataan kotor, yaitu perkataan keji dan kesesatan, sehingga berakhirlah bulan Ramadan itu darinya, sementara ia tidak menyempurnakannya. Ada orang yang ditolak hajinya sebab ia berhaji agar dikatakan bahwa si fulan berhaji, atau ia melakukannya dengan harta haram. Ada pula orang yang ditolak ketaatan-ketaatannya yang lain. Seluruh ahwal kebaikan tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang mengetahui rahasia-rahasia muamalah dan mengkhususkan amalannya untuk
penguasa yang maha pemberi karunia. Semua ini disebutkan di dalam asar-asar dan hadis-hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu an dalam tertolaknya amalan dan sebagainya. Ketika jiwa itu dikembalikan pada jasad dan jasad itu mulai dimandikan, jiwa telah dimandikan, jiwa duduk di kepalanya hingga jenazah itu selesai dimandikan. Allah menampakkan penglihatan orang yang Dia kehendaki dari orang-orang yang soleh. Karenanya ia melihatnya dalam rupa duniawinya. Seorang berkata kepada anaknya, padahal jiwa itu sedang duduk di kepalanya. Pikiran mengenalinya. Kemudian ia berpindah dari tempat orang melihatnya ke tempat lain. Ia senantiasa memandangnya hingga jenazah itu dimasukkan ke dalam kain kafan. Setelah itu, jiwa itu kembali kepadanya. Orang alim menyaksikannya dan ia berada di atas usungan mayat. Sebagaimana diriwayatkan dari beberapa orang soleh, bahwa jiwa itu memanggil mayit di atas usungan. Di mana si fulan? Di mana ruh? Karenanya, kain kafan itu terbuka di bagian dadanya 2 atau 3 kali. Dikisahkan dari Rabi' bin Khaisam bahwa jiwa itu menggetarkan tangan orang yang memandikannya. Ia tahu bahwa mayit itu berkata di dalam usungannya tentang janji As-Siddiq, menyebut keutamaannya dan keutamaan Al-Farruq. Ia adalah jiwa yang menyaksikan perkara malakut. Allah menampakkan perkara. Allah menampakkan pendengaran kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Apabila mayit itu telah dimasukkan ke dalam kain kafannya, ruhnya menempel pada bagian luar dadanya. Ia mengeluarkan suara dan jeritan. Ia berkata, segerakanlah aku kepada rahmat Tuhanku, kalau kalian tahu kemana kalian membawaku. Jika ia termasuk orang yang menyaksikan kesengsaraan, ia berkata, perlahan-lahanlah menuju azab, kalau kalian tahu kemana kalian membawaku. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdiri kalau ada jenazah dibawa di hadapannya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.